warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabar anak-anak? Kita ketemu lagi untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, tidak terasa kita sudah di pertemuan kedua tentang teks laporan hasil observasi. Bagaimana anak-anak? Sudah siap menerima materi hari ini? Baik, kalau sudah siap, kita lanjut ya. Baik, sumber bahan yang kita gunakan tetap sama ya Nana. Buku siswa Bahasa Indonesia untuk MTS atau SMP kelas 7 edisi revisi 2017. Baik, untuk mengingat materi yang lalu, masih ingat nggak ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Ya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi adalah 1. Terdapat istilah, 2. Terdapat definisi, 3. Terdapat kalimat klasifikasi. Baik, kita lanjut. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menentukan gagasan utama dan kalimat utama teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menentukan informasi rinci teks hasil observasi. Yang ketiga adalah kalian mampu menjawab pertanyaan tentang isi teks hasil observasi. Nah, bagaimana anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Nah, apa sih pengertian ide pokok atau gagasan utama? Sebenarnya di bab-bab yang telah lalu sudah sering kita bahas. Hanya saja untuk mengingat pelajaran yang lalu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran, gagasan, atau cita-cita. Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf, atau ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain, ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok dalam. Nah, dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok saja. Lanjut. Baik. Nah, bagaimana cara mencari ide pokok? Yang pertama adalah mendaftarkan kata-kata kunci pada teks. Yang kedua, memetakan bagian-bagian pada teks. Yang ketiga, memetakan paragraf atau memilah kalimat yang utama dan kalimat yang penjelas. Yang keempat adalah menentukan kalimat utama atau kalimat yang dijelaskan kalimat lain. Yang kelima adalah merumuskan inti kalimat. Bagaimana? Baik, kita lanjut ya. Nah, ini contoh dalam paragraf. Nah, yang bercetak tebal merupakan kata kunci dan pemetaan bagian-bagian teks. Nah, apa ide pokoknya? Nah, ide pokoknya adalah sistem pembagian kerja lebah yang baik. Nah, yang bercetak tebal tadi adalah kata-kata kunci untuk menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, kalimat utama apa ya? Oh, kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan sebuah paragraf. Nah, itu ada contoh. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Nah, sampai sini bagaimana anak-anak? Sudah paham? Ibu hanya mengulang saja ya. Nah, yang berikut adalah menentukan informasi penting dalam paragraf. Nah, bagaimana caranya? Informasi penting dalam paragraf biasanya kita tentukan dengan menjawab pertanyaan, apakah kalimat itu memberikan informasi baru buat kita? Nah, kalau misalnya di dalam sebuah kalimat itu yang tadinya kita tidak tahu, kemudian menjadi tahu, nah, maka kalimat itu mengandung informasi penting. Bagaimana? Baik, kita lanjut. Nah, ini contohnya. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ratu lebah menghasilkan telur 2.000 sampai 3.000 butir setiap hari. Nah, lebah bekerja bertugas mengangkut air
serbuk sari bunga, mengangkut sari madu, mengumpulkan zat perekat yang biasanya didapat dari pucuk pohon, dan membawa calon ratu. Sementara lebah jantan bertugas mencari tempat-tempat yang banyak mengandung sari madu. Dengan suara yang nyaring, lebah jantan memberi tanda kepada lebah lain bahwa suatu tempat mengandung banyak sari madu. Nah, dari sebuah paragraf ini, apa informasi pentingnya? Oh, ternyata lebah itu punya ratu. Terus lebah itu ada tugasnya masing-masing. Kalau ratu lebah tugasnya bertelur, kemudian lebah pekerja tugasnya mengangkut air, kemudian lebah jantan mencari tempat-tempat yang banyak mengandung madu. Nah, kita baru tahu. Nah, yang tadinya kita tidak tahu, kemudian kita menjadi tahu, maka di dalam kalimat itu namanya ada informasi penting. Kita lanjut ya. Nah, setelah kita mempelajari tadi ada ide pokok, terus kata-kata kunci untuk mencari ide pokok, kemudian ada informasi penting. Nah, untuk tugas kalian adalah kalian membaca teks laporan hasil observasi berjudul kunang-kunang yang terdapat di halaman 133 sampai 134 buku siswa. Yang kedua, kalian dapat menjawab pertanyaan terdapat di dalamnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa yang pertama adalah apa yang dibahas pada teks tersebut. Yang kedua, bagaimana ciri kunang-kunang. Yang ketiga, apa saja bagian yang dirinci. Kemudian temukan 5 informasi penting yang terdapat dalam teks kunang-kunang. Kalian sudah tahu pastinya ya, kunang-kunang itu adanya di malam hari yang binatang itu mengeluarkan cahaya, dan cahayanya sangat bagus. Ibu pun suka dengan kunang-kunang. Mudah-mudahan kalian pernah melihat kunang-kunang dan menikmati keindahannya. Nah, kemudian yang ketiga, cari kalimat utama atau ide pokok atau gagasan utama yang terdapat dalam teks kunang-kunang. Nah, kalian dapat mengisi kolom-kolom atau tabel yang terdapat di dalam buku kalian. Nah, bersama Bapak Ibu, kalian bisa membuat pohon paragraf tentang kunang-kunang. Jadi ide pokoknya apa, ide pokok yang pertama apa, yang kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Nah, bagaimana anak-anak untuk pelajaran hari ini? Mudah-mudahan kalian dapat menyimaknya dan memahami materi hari ini tentang menemukan ide pokok, kemudian menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kemudian menemukan informasi penting yang terdapat dalam paragraf. Nah, demikianlah pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengikutinya dengan baik, kemudian menyerap pengetahuan dengan baik. Untuk itu, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan agar kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Salam Ukar Pintar. Sampai jumpa.